Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nggak nyangka sekarang sudah 2 juta subscriber. 2 juta subscriber, luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Cokro TV. Alhamdulillah. Sekarang kita udah 2 juta orang loh yang subscribe. Semoga Cokro terus menyajikan konten-konten yang mencerahkan Dan juga menjadi kanal alternatif bagi pendidikan politik. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Pokoknya salam Pancasila dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Terima kasih. Maju terus Cokro TV. Top. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya minta umat Kristen di Kecamatan Maja buat ibadah Natal di Rangkas Bitung. Sebelumnya ada 2 komunitas umat Kristen di Maja yang nyampein permohonan izin mengadakan ibadah Natal pas tanggal 18 dan 25 Desember di Eko Club Citra Majaraya di Kabupaten Lebak. Eko Club ini semacam bangunan khusus buat olahraga guys. Mereka buat permohonan itu karena di Maja belum ada gereja. Tapi permohonan mereka nggak diizinin. Iti nyampein pelaksanaan ibadah Natal cuma dibolehin di tempat ibadah yang resmi yaitu gereja. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Saya sedih dengar kabar umat Kristen di Maja, Kabupaten Lebak, Banten yang mau merayakan Natal tapi tidak diperbolehkan di Maja dan harus ke Rangkas Bitung, Lebak. Alasannya karena di Maja tidak ada gereja. Loh, kalau memang belum ada gereja di Maja, harusnya umat Kristen di sana difasilitasi. Natalan itu seperti Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha bagi umat Islam. Yang sholatnya kita lihat bisa di mana-mana. Di lapangan, di taman, di area-area terbuka lainnya. Kalau umat Islam boleh, kenapa umat Kristen tidak boleh? Kan sama-sama warga negara Indonesia. Diskriminasi terhadap Natalan umat Kristen di Maja, Lebak, Banten adalah bukti masih sulitnya perjuangan menegakkan toleransi dan kerukunan umat beragama di negeri ini. Umat Kristen di Maja paling tidak mengalami 2 kali diskriminasi. Yang pertama, mereka mengajukan izin pendirian gereja tapi dipersulit. Sampai saat ini tidak ada bangunan gereja resmi di Maja. Kalau kita baca berita, proses pengurusan gereja di Maja itu sudah ramai sejak tahun 2020. Kedua, karena mereka tidak memiliki bangunan gereja yang berizin, saat mau ibadah pun mereka harus pergi keluar jauh dari tempat mereka. Jadi bisa dipahami kalau ada komentar, ini orang-orang Kristen tidak hanya dilarang bangun gereja, tapi sudah dilarang mau melaksanakan ibadahnya. Ada semacam kesan kristenofobia, yaitu kebencian dan ketakutan pada umat Kristen. Ya karena faktanya tadi, bangun gereja dipersulit, dihalang-halangi, kemudian kalau ibadah di luar rumah ibadahnya, tapi dilarang. Harusnya Bupati Lebak tidak melarang umat Kristen Maja Natalan di Maja. Harusnya malah difasilitasi. Kalau tidak ada rumah ibadah resmi, harusnya diberikan dispensasi. Disediakan tempat seperti ruang serbaguna atau apapun namanya. Natalan bagi umat Kristen seperti Lebaran bagi umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Pelaksanaan ibadahnya kalau umat Islam bisa di mana-mana. Di lapangan, di taman, di area-area terbuka lainnya. Bahkan ada mazhab dalam Islam yang mengharuskan sholat Aid di tempat terbuka, bukan lagi di masjid atau di musola.
di luar rumah ibadah yang resmi. Kalaupun di masjid pastinya tempatnya tidak mencukupi. Makanya seperti di Malang ada parkiran gereja yang dipakai untuk sholat Aid karena masjidnya tidak mencukupi. Bahkan ada waktu ibadah kebaktian gereja yang digeser untuk menyesuaikan dengan waktu sholat Aid. Ini yang terjadi misalnya di Katedral Jakarta untuk menghormati dan menghargai ibadah umat Islam di Masjid Istiqlal di seberangnya. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan nasib umat Kristen di Maja di Banten. Serasa malu saya sebagai bagian dari umat Islam kalau dianggap mau menang sendiri dan tidak mau toleran. Ini umat Kristen di Maja di Banten tidak mau melaksanakan kebaktian di tempat terbuka atau di sembarangan tempat. Atau mereka juga tidak mau difasilitasi, tidak minta disediakan ruangan cuma-cuma. Karena mereka sudah menyewa sebuah tempat, ruko atau apapun namanya kata mereka hanya minta izin untuk ibadah, untuk merayakan hari besar agama mereka, Natalan. Tapi itu dilarang. Mereka hanya boleh merayakan Natalan di Rangkas Bitung yang jaraknya sekitar 20 km dari Maja, Lebak, Banten. Sekali lagi ini bukan soal jarak. Ini bukan soal apa umat Kristen keberatan atau menolak untuk Natalan di Rangkas Bitung. Tapi ini soal toleransi, soal saling menghargai, soal saling menghormati antar umat beragama di negeri ini. Apa sih susahnya umat Kristen di Maja dikasih dispensasi untuk Natalan? Untuk Natalan bisa di tempat mereka. Hanya Natalan saja. Kenapa sih tidak bisa? Ini kan momen hanya 1 tahun sekali. Di Maja Banten memang belum ada bangunan gereja resmi. Karena ya tadi izinnya dipersulit. Kalau baca berita, pengurusan gereja di Maja itu sudah dari tahun 2020 tapi belum ada perkembangan sampai saat ini. Karena itulah untuk perayaan Natalan mestinya diberikan dispensasi. Tunjukkan kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah daerah, mau menghormati dan melindungi warganya yang mau melaksanakan ibadah. Seperti yang termaktub dalam konstitusi kita, UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bupati Lebak juga bilang dia nawarin untuk merayakan Natal bersama tanggal 27 Desember nanti. Dia katanya juga mau hadir. Tapi ini sekali lagi menurut saya penawaran yang agak aneh dan agak ngawur. Hari Raya Natal seperti halnya Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha ada 2 dimensi di dalamnya. Pertama, ibadah ritual. Kalau di Idul Fitri ada sholat berjamaah dan khutbah. Kalau di Natal ada ibadah kebaktian. Ini yang hanya bisa diikuti oleh umat yang seagama dan seiman. Kedua, ada dimensi sosial budaya yang bisa dibuka untuk umum. Seperti perayaan halal bihalal setelah Idul Fitri atau Natalan bersama. Kalau di umat Kristen yang hadir pun lintas agama, lintas sosial, dan lintas masyarakat. Tapi dimensi yang pertama yang ada ibadah ritualnya, yang sakral dan terbatas pada yang hadir yang seagama dan seiman. Ini yang tidak bisa dicampur aduk dengan dimensi yang kedua. Nah, yang mau dihadiri Bupati Lebak itu yang dimensi kedua. Sedangkan diskriminasi yang dialami oleh umat Kristen Maja, Lebak, Banten itu yang pertama. Mereka mau ibadah, mau menggelar kebaktian untuk merayakan ibadah mereka sesuai keyakinan dan keimanan mereka. Ibadah ini tidak bisa dicampur aduk dengan acara sosial Natal bersama. Kalau dimensi pertama, ibadah ritual masing-masing agama, ayat yang kita pakai kalau di Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Untuk ibadah ritual, masing-masing saja, saling menghormati dan menghargai dan ada tempat ibadahnya sendiri-sendiri. Kalau yang dimensi kedua, perayaan yang sosial kebudayaan, Natal bersama, halal bihalal dan sebagainya, yang berlaku adalah Al-Hujurat ayat 13. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita beragam, bermacam-macam.
untuk saling kenal mengenal, lita'arofu. Saya apresiasi Bupati Lebak yang mau hadir di acara Natal bersama, yang merupakan ekspresi sosial dan politik untuk saling menghormati dan menghargai kehidupan umat beragama. Tapi akan lebih mengapresiasi lagi dan akan lebih lengkap dan lebih sempurna kalau Bupati Lebak mau melindungi dan memberikan dispensasi kepada umat Kristen Maja untuk merayakan ibadah ritual Natal mereka di tempat mereka. Mari kita tunjukkan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, yang benar-benar nyata, tidak hanya slogan di mulut saja, tapi dengan menghargai, menghormati dan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.